Pas jam-jam ini lagi ya, jam-jam urgent. Tadinya saya mau bawa jemaat juga saya. Lah kok nggak ikut? Udah saya kesini jemaatnya satu. Ya. Mega dulu kita nggak bisa mau kesini semua. Tidak apa-apa yang ada saja. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Setelah sepekan Tuhan berkati kita, mari kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu bersejahtera. Ya Bapa, ini karena Tuhan, kami menghadiri hadapan pada siang hari ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan untuk hadir di hadapan pada siang hari ini. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan pada siang hari ini. Kami juga teman-teman kami Tuhan, yang pada saat ini dalam perjalanan, kiranya Kau hantarkan mereka ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan dapat berkumpul dengan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Mari kita menaikkan satu pujian. Yang paling utama dalam hidup ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya yang kita layak kita tinggikan. Dia satu-satunya yang dapat kita muliakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekarang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Doa pembukaan oleh Ibu Agriani. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau cinta Engkau selama-lamanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan
kami. Terima kasih Bapa, persekutuan ibadah kami pada siang hari ini kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Mari tuntun Tuhan, mari Engkau naungi dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan bisa menikmati kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih juga Tuhan telah boleh melayakan setiap kehidupan kami untuk melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, WL, pemusisi, singers, multimedia, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari terus urapi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan layakan kami, Tuhan pakai kami lebih luar biasa, supaya setiap pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengar di sekeliling ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-jemaat kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong hantarkan mereka ke tempat ini supaya bisa kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada siang hari ini hanya Engkau-lah yang boleh beracara Tuhan. Bila ada roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Nyala Engkau iblis, Engkau tidak berhak di tempat ini. Hanyalah Roh Kudus-Nya Tuhan yang boleh duduk di tempat ini, yang boleh menaungi tempat ini, bahkan terlebih-lebih di dalam hati kami. Biarlah setiap anugerah-Mu Tuhan nyata di tempat ini dan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan yang rasuli kita di hadapan Tuhan yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita diselah, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita pada siang hari ini. Kita membacakan nas pembimbing kita yang terambil dari Yeremia 51 ayat yang ke-52. Yeremia 51 ayat ke-52. Bila kita sudah menemukannya, mari kita membacakan bersama-sama. Yeremia 51 ayat yang ke-52 ya, 1, 2 ya. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya, dan akan mengerang orang-orang yang luka tertikan. Amin. Baik. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita rindu akan jamaah Tuhan pada siang hari ini. Tuhan selalu ada di dalam segala proses hidup kita, baik suka maupun duka. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagum
sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berulang. Selamanya ku cintai, amin. Ku menyembah-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari. Kasih-Mu selalu mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku ciumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan pernah aku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya Yesus, inilah pengakuan kami Tuhan. Kami selalu mencintai, kami menyayangi Tuhan. Kami selalu rindu akan jamaah-Mu Tuhan. Bahkan pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami sama-sama datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Ada yang merasakan cinta kasih Tuhan pada siang hari ini? Amin. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama kan kau satu penuh kasih. Satu, dua, tiga, untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia pada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu
habiskanlah saat, haluan setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bersari bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kita masih mau berdiri. Kita mau mengatakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini saya undang Bapak Ibu untuk mengisi kesaksian, untuk bersaksi. Mungkin dalam sepanjang pekan ini ada kesaksian-kesaksian Bapak Ibu yang sangat tersentuh dalam hati, baik suka maupun duka. Saya persilahkan. Oke, saya mau bersaksi. Kelanjutan minggu lalu ya. Jadi kesaksiannya itu bersambung. Haleluya. Shalom semuanya. Udah pada ngantuk nih, sekali lagi shalom. Oh. Haleluya. Jam tidak mempengaruhi jam ibadah kita ya. Mau jam pagi, siang, sore, tidak boleh mempengaruhi semangat kita di dalam Tuhan. Jadi saya mau sambungan kesaksian saya minggu lalu bagi Bapak Ibu yang sudah hadir minggu lalu. Kalau belum nanti boleh dilihat episode 1 di YouTube. Ada di YouTube GSI Tridunia. Jadi puji Tuhan, kemarin hari Senin itu kami sudah mulai jualan bersama teman aku, namanya dia agama sebelah, tetapi tidak mengurangi persahabatan kami, tidak mengurangi kerjasama kami. Yang penting masaknya ada kontrakan yang kami sewa di situ, dan kami masak di situ dengan keterbatasan tapi tidak mengurangi semangat kami yang biasanya aku bangun jam 8, tiba-tiba aku bangun jam 5, setengah 5 udah bangun. Tiba-tiba biasanya kalau sore itu udah main HP, pokoknya udah main game,
dalam minggu ini kami malah pergi ke pasar belanja, terus pulangnya nyiangin semuanya supaya besok pagi tinggal saset-saset. Tapi tetap aja membutuhkan waktu yang lama ya namanya masak. Tapi puji Tuhan kami mulai jualan pertama itu hari Senin yang lalu. Terus pas kami mau berangkat bilang, ya aku panggil dia ya gitu, karena dia namanya dia. Ya doa ya. Katanya oke Nek, bismillah. Bismillah gitu. Kataku juga depan, oke ya bismillah berangkat. Terus kamu bilang, sebenarnya aku ini agamanya apa sih ya gitu. Oh nggak apa-apa Nek, sama aja. Yang penting yakin, udah yakinin aja kita berangkat gitu. Bukan soal doanya, yang penting tujuan kita minta sama Tuhan supaya dagangan ini kita laku gitu. Karena pertama itu kan kami agak sedikit pesimis ya, ada yang beli nggak ya nanti, terus bagaimana nanti dengan tempatnya atau bagaimana gitu. Pokoknya banyak pikiran-pikiran yang inilah yang masih belum tahu kan, karena belum ngejalanin. Terus dengan iman kami berangkat, kami di depan saya bawa lauk sampai segini saya itu, bawa motor saya, terus di belakang teman saya bawa termos sama peralatan kanan kiri, terus termos itu di tengah. Wah lumayan luar biasa juga ya gitu. Terus kami berangkat dan sampai di tempat dagangan kami dan kami mulai gelar, dan puji Tuhan tidak beberapa lama kami gelar dagangan kami sudah mulai ada pembeli, sehingga pada hari pertama itu boleh dikatakan lauk-lauk yang kami bawa dari rumah itu tidak habis sih, tapi tersisa sekitar 3 pieces lagi. Tapi puji Tuhan karena hari itu kami bawa 40 pieces lauk dan sisanya 3 pieces. Dan puji Tuhan memang kalau awal-awal harus buat belanja lagi ya, tidak bisa kita ambil untungnya dulu. Terus banyak juga di sana di tempat jualan kami itu, jadi kami ada bertiga, ada Babe Kopi dan ada Babe Cilok dan ada kami. Terus kayak mereka tuh baik banget sama kami gitu. Kami dibantuin ngangkat-ngangkat meja, terus dibantuin juga nawar-nawarin, Neng sini beli gitu. Itu sangat sungguh luar biasa ya. Bilang dia kita kali ini kita punya tujuan yang baik, maka kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Nah selama seminggu ini terakhir kami kemarin hari Sabtu kami jualan nasi uduk pagi-pagi jam 6 dari rumah kami udah berangkat dengan tenteng-tenteng barang yang begitu banyak. Tapi puji Tuhan jam 10 udah selesai, udah habis semua. Haleluya. Kami di sana sih mendapatkan saran yang positif, katanya makanannya enak, cuman ada juga yang komplain kan, katanya harganya mahal. Terus kami sharing lagi, memang kemahalannya ya gitu kan, karena di sana itu kami jual nasi ayam pakai telur balado itu cuman 13.000. Terus ada orang masih mahal bilang, terus aku bilang kami hitung kan telur berapa ya, sekilo 16, 25.000 dibagi 25.000 dibagi 16 gitu. Itu memang ternyata lumayan ya gitu. Gimana ya, terus kami sharing-sharing dengan, ada juga dengan Bapak Anwar itu, emang mahal ya Pak dagangan kami? Oh enggak kok Bu, kata Pak Anwar, itu kembali ke orangnya aja. Kan mungkin itu 13.000 karena kalau pakai ikan 14.000, kalau pakai ayam 15.000. Tapi kalau lauknya 2 kan udah pasti lebih dari 20.000 kan ya gitu. Tapi kami menerima saran dari yang membeli gitu. Dan puji Tuhan selama seminggu ini kami pulang, walaupun selalu ada sisa ya, memang nggak mungkin sampai bersih. Tapi kami pernah satu hari itu hari Selasa, kami bawa lauk 40 pieces. Kami memang target kami sedikit-sedikit dulu. Kami masak nasi itu sekitar 4 liter atau 5 liter, dan sayurnya itu dan goreng-gorengannya. Pas hari Selasa itu, luar biasa banget, kayak pas jam 12:15 semua udah habis, sampai goreng-gorengannya semua habis. Puji Tuhan ya. Jadi kami semakin semangat gitu. Tapi namanya orang jualan kan gak setiap hari rame kan gitu. Tapi tetap bersyukur. Nah ini saya selalu minta dukungan doa dari Bapak Ibu juga supaya kami tetap semangat. Sebenarnya yang kami butuhkan adalah semangat, karena kalau kayaknya emang sih capek banget. Tadi Bu Lasma bilang kamu capek banget ya? Ya capek banget Bu, karena aku tuh dulu bangunnya jam 8 pagi, terus tiba-tiba setengah 5 masih keliangan udah ketemu kompor. Tapi tidak apa-apa, nanti ada dikatakan di situ Allah bisa karena
biasa. Jadi begitulah kesaksian saya pada hari ini. Buat teman-teman juga yang masih mau usaha juga, yang masih bekerja, tetap semangat. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Amin. Nanti bersambung lagi ya minggu depan. Haleluya, puji Tuhan atas kesaksian dari Ibu Agri. Boleh Bapak Ibu nanti mampir ya. Tepatnya ada di Danau Sunter, di depan Danau Sunter. Jualannya di situ? Iya. Oh, bagus deh. Baik. Kita bisa pesennya. Masih ada yang mau bersaksi? Saya dong. Oh boleh. Silakan. Boleh. Tanggal 29 sampai tanggal 1 kami MS Majelis Sinode Departemen Anak dan Perempuan itu mengunjungi visitasi ke Yogyakarta. Ternyata Jawa yang dibilang katanya sudah merdeka, ternyata Gunung Kidul masih sama dengan seperti Nias, Amang, sama dengan seperti Sumatera Utara, masih belum merdeka. Artinya masih ada daerah kampung. Saya situ kaget sekali. Katanya Jawa adalah negara yang pulau yang pembangunan dan sebagainya, ternyata sama dengan kampung kita. Ya. Miris sekali saya melihat. Tapi ya, untung GSI khususnya MD Jogja itu punya, jadi senternya di Gunung Kidul di Bantul. Jadi sebelum masuk ke Gunung Kidul di tengah-tengah, dan itu masih tempat miskin. Tapi mereka sudah bangun satu gereja dengan sebelahnya itu rumah untuk dijadikan sekolah minggu. Dan muridnya berapa? 1 biji untuk anak. Tapi mereka tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Ya, dan tetap mereka melakukan. Terus kemarin kami datang membawa kurikulum seperti yang kita punyai, dan akhirnya persiapan secara video call seperti yang kita lakukan. Itulah yang mau saya kasih kesaksian. Koinonia meskipun sekolah minggu 2 jalan, ya tetap jalan untuk kedepannya, karena kita punya GSI yang luar biasa yang belum merdeka di Indonesia, tapi kita tetap bisa penginjilan. Inilah yang saya melihat, penginjilan yang tidak pakai kristenisasi. Artinya silahkan kalian yang datang, dan yang dari kota itu selalu datang mengunjungi mereka. Bayangin berapa biaya yang harus dibutuhkan oleh MD Jogja untuk supaya gereja itu berjalan. Jadi artinya ini kita jadi semangat bagi kita. Gunung Kidul, Bantul masih tetap berjalan GSI-nya. Kita juga tetap harus berjalan koinonia apapun yang terjadi. Mau apapun yang terjadi, mau kehidupan apapun yang akan terjadi, tetap jalan, karena teman-teman kita yang di Jogja masih terus berjuang untuk menginjili dan untuk membawa semua jiwa kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksian dari Ibu Pendeta. Saat ini ruang persiapan saya tutup. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kiranya Ibu berkati persembahan kami ini Tuhan. Biar persembahan ini menjadi harum di depan. Biar persembahan kami ini dapat bermanfaat Tuhan Yesus untuk bangunan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati orang-orang yang memberi Tuhan Yesus, juga berkati orang yang belum sempat memberi pada siang hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan aku rindu.
nama Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan pada saat ini, Engkau tahu Tuhan, anak-anak kami ada di rumah. Dan kami yang hadir di sini bersama-sama mendoakan anak. Wah Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan. Biarlah tuntunan pimpinan daripada Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka. Kami juga mau jauhkan mereka dari segala mara-mara. Jauhkan mereka dari segala kejahatan. Biarlah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan menyertai perjalanan hidup. Juga pada kesempatan ini kami mendoakan orang tua mereka, nenek, kakek mereka, dan saudara-saudara. Oh Tuhan, mampukan orang tuanya untuk mendidik dan membesarkan anaknya. Biarlah orang tua mereka mampu mengajar anaknya di jalan Tuhan yang benar, sehingga anak ini kian besar, dan setelah besar mereka menjadi berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa, terlebih berguna bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan anak kami ini. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan menyertai selama perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur siang hari Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami sekalian agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah dengan pemahaman kami akan firman-Mu dengan benar, dan oleh karena pemahaman kami benar, maka kami mengambil keputusan untuk taat melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bila ada kuasa lain yang mengganggu ibadah kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih ibadah kami ini dari awal sampai selesai, sehingga ibadah kami hanya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak. Baik, puji-pujian kita tadi sungguh luar biasa ya, syair-syairnya, yang intinya adalah kita mengandalkan Tuhan kalau masalah ya. Dan oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa kita juga hari ini kita datang ke tempat ini dengan rasa rindu untuk apa Ibu? Tadi rindu apa? Dalam pujian kita dasarnya apakah atas kerinduan kita atau hanya kebiasaan kita untuk beribadah setiap minggu? Dasarnya kita kesini ngapain? Rindu Tuhan ya. Bagus. Kalau kita rindu sama Tuhan berarti kita fokus kepada Dia. Sama dengan waktu ibu bapak pacaran. Saya sih belum pernah pacaran ya. Orang kampungan nggak pernah pacaran. Jadi apapun dilakukan selama pacaran dimanapun, kalau tidak ketemu dengan pacarnya, waduh gelisah ya. Betul nggak itu? Apapun dia relakan, nyawa pun dia relakan. Kenapa? Ya karena dia nggak punya harta.
ya nyawanya aja dia relakan demi pacarnya. Begitu juga dengan kita sama Tuhan. Kalau benar-benar rindu, apapun kita lakukan, apapun keadaan kita, dengan ya seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Makanya saya katakan tadi, kalau pacaran saja dia bilang nyawa pun saya relakan asal aku dapatkan engkau. Ya saya juga percaya nggak percaya ya. Masa dia rela nyawanya hanya karena cinta sama pacarnya. Nah Tuhan kita Yesus rela melakukan itu, nyawa pun dia serahkan karena dia mengasihi kita. Nah pada pagi hari ini, siang hari ini saya yakin percaya bahwa kita kesini adalah satu hal, yaitu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin itu bahwa hari ini kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sudah siap, kalau motivasi kita rindu, berarti kita semua fokus untuk mendengarkan firman-Nya agar kita mengerti dan agar kita juga mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Saya yakin itu tujuan kita. Rindu untuk mendengarkan dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita mengatakan merasa bahwa saya sudah melayani, berarti sudah puas melayani. Belum tentu. Apakah berkenan kepada Tuhan pelayanan kita atau tidak? Bisa dia nilai hati kita, tujuan, motivasi kita kita melayani dia. Mungkin hanya kita melayani untuk menyenangkan hati sesama kita manusia. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita, pelayanan kita berkenan kepadanya apa tidak. Kadang-kadang kita puas kalau rame, luar biasa kita joget-joget, kita katakan saya puas melayani Tuhan. Belum tentu ya, apakah pelayanan kita berkenan kepada apa tidak. Nah pada pagi hari ini semua puji-pujian kami menuju ke apa itu namanya mengandalkan Tuhan, merindukan Tuhan. Nah, pada pagi siang hari ini saya mau kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 17, dan ini sudah sering bukan asing bagi kita. Yeremia 17 khususnya ayatnya yang kelima, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 lah. Nah firman Tuhan ini kalau kita baca nanti itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Karena apa? Keadaan bangsa Israel pada saat itu sudah jauh hati mereka daripada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka mendirikan patung-patung dan mereka menyembah itu semua. Dan mereka, pokoknya pikiran mereka sudah jauh daripada Tuhan. Mereka hanya berharap pada harta kekayaan yang mereka dapat. Tapi hati mereka sudah jauh daripada Tuhan. Makasih Raja Nabi Yeremia dia tuliskan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang dia tuliskan ini
berkata demikian. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah kalau kita mengandalkan Tuhan berhasil dimanapun. Tetapi kalau kita berharap dan hati kita jauh daripada Tuhan dan hanya berharap kepada kekuatan kita, hanya berharap kepada harta kekayaan yang kita peroleh, maka kata firman Tuhan katanya terkutuklah kita. Memang kita jarang-jarang memahami dengan mendalamnya. Yang dikatakan terkutuk itu kadang-kadang kita hanya mengatakan wah, yang terkutuk itu adalah orang-orang yang datang ke tadi ibu bilang Gunung Kawi menyembah-nyembah. Itulah orang-orang, menurut pikiran kita itulah orang-orang yang terkutuk. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, dia bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh kepada Tuhan. Bukan hanya kita, mungkin saya juga dulu mengatakan bahwa ya itu orang-orang yang menyembah setan itulah yang terkutuk. Tapi melalui firman Tuhan bukan hanya itu kita terkutuk, tetapi kita terkutuk kalau mengandalkan kekuatan dan mengandalkan harta kekayaan kita, hanya berharap kita kepada harta yang kita miliki dan hati kita jauh kepada Dia. Itulah termasuk kita yang terkutuk. Di situ kekurangan pemahaman kita menurut Alkitab ini, menurut ayat. Makanya kita sering mengatakan seperti kesaksian Andriani tadi. Waduh, kami khawatir takut laku. Nah ini. Jadi pemikiran seperti itu kita tidak sadar bahwa hidup kita membawa dalam perkataan terkutuk tadi. Kenapa? Sudah jauh pengharapan kita kepada Tuhan. Hati kita sudah jauh daripada Tuhan. Berarti pendeknya kita mengatakan, waduh, kurang percaya kepada Tuhan. Nah disitulah kita, kehidupan kita ke bawah. Kita tidak sadar bahwa itu pemikiran kita semacam itu dikategorikan terkutuk menurut Alkitab yang kita baca. Bukan hanya orang-orang jahat yang bersama-sama setan membunuh orang, bukan hanya itu. Tapi kita digolongkan terkutuk. Tapi pengharapan kita bukan kepada Tuhan. Andalan kita bukan lagi Tuhan. Kita andalkan harta kekayaan kita. Kita andalkan
kehebatan kita. Kita andalkan kepintaran kita. Saya bikin begini, saya jualan berhasil kok. Nah, kurang sadar kita begitu. Dalam hal itu, saya juga bisa kok. Hati-hati Ibu Bapak. Itu sudah digolongkan kita dalam firman ini adalah orang-orang yang terkutuk. Terkutuknya apa? Kita nggak ada kebahagiaan, baik di antara suami istri, baik di antara anak dan orang tua, berantem terus. Itulah jenis kutukan kita. Karena apa? Kita mengandalkan kehebatan kita. Kita mengandalkan harta yang kita miliki, tapi sukacita tidak kita nikmati. Di situ terperangkap di dalam yang namanya terkutuk. Terkutuk kita tidak tidak bahagia. Terkutuk kita tidak harmonis kita antara suami istri, antara anak dan orang tua. Itu jenis kutukannya. Karena apa? Kita berjalan dengan kekuatan, dengan kepandaian kita, dengan kemampuan kita. Jadi jangan kita heran kalau kita kok begini terus ya hidup saya. Jangan kita ganti. Karena apa tadi? Terkutuk kita karena hati dan pikiran kita tidak pada Tuhan. Sudah jalan. Kita tidak mengandalkan lagi. Nah, hari kita mengerti. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita andalkan Tuhan sebagai apa? Dan kita andalkan Tuhan sebatas mana? Dalam arti harus kita tahu diri, kita ini siapa di dalam kita andalkan Dia sebagai apa? Ya Tuhan ya Dia yang berkuasa atas kita. Yang Dia mempunyai 100% mempunyai otoritas dalam segala kehidupan. Itu harus kita mengerti. Dia yang berkuasa. Harus kita pahami. Kalau kita hanya berkutuk, saya bisa lakukan ini, lakukan itu. Kita tidak sadar bahwa itu termasuk terkutuk kita. Akhirnya bukan terkutuk sama dengan orang-orang yang berbuat jahat. Bukan. Tapi yang saya katakan tadi, kutukan kita adalah hati tidak sukacita, kedamaian, damai sejahtera kita merasakan. Coba banyak orang kaya, mereka hidup tidak damai sejahtera. Karena apa? Aduh proyek saya banyak halangan ini, bisa rugi puluhan miliar karena hati dan pikiran itu. Akhirnya kedamaian tidak. Itulah jenis kutukan yang kita terima melalui firman Tuhan. Jangan dianggap remeh ya. Kalau hati kita jauh kepada Tuhan, jangan kita nanti mengeluh, bersungut sama Tuhan. Ya kenapa begini Tuhan? Jangan tanya. Udah terkutuk kita tadi karena kita tidak mengandalkan itu. Hati kita jauh. Nah, bagaimana kita supaya jangan hanya mengeluh terus kepada Tuhan dan mengucap syukurlah selalu dalam segala. Karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Jangan kita, makanya itu intinya adalah jangan mengandalkan kekuatan manusia dan jangan jauh hati kita daripada Tuhan. Mungkin kita bisa bertanya hari ini atau mengoreksi diri.
Kalau kita bangun dari pagi tadi, apa yang kita cari apa? Apakah kita menyapa Tuhan apa tidak ya? Paling tidak hari kita terima kasih Tuhan, kita sudah bangun. Itu juga Tuhan senang mendengarkan begitu, walaupun kita tidak keluar dengan ngomong. Tetapi di dalam hati, karena tadi yang menyelidiki hati adalah Tuhan, Dia tahu. Paling tidak pagi sore terima kasih. Saya bersyukur Tuhan atas kemuliaan. Kita bertanya hari ini, apakah kita sudah melakukan? Karena hanya kita berharap dan bersandar kepada apa yang kita dapatkan sampai hari ini. Kalau di situ hati kita, pemikiran kita, kita berharap, kita gantungkan pada usaha kita, kekuatan kita, itu Tuhan tidak suka dengan demikian. Tetapi harus kita menggunakan diri ya. Selalu kita bersyukur. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan tidak senang. Kalau Tuhan tidak senang, apa yang kita dapat? Melalui pembicaraan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Dia dan hati kita jauh daripadanya, apa yang Dia katakan di sini? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Perasaannya udah seperti itu hidup kita kalau tidak mengandalkan Dia. Seperti kita hidup di tanah tandus, apa yang kita dapatkan? Walaupun ramai orang, tapi hati kita tidak merasa sukacita. Itu akibatnya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Sama yang saya katakan tadi, walaupun segudang harta kita, tetapi selalu mengeluh aja. Malah kita marah-marah sama anak, sama suami istri. Tahu nggak proyek kita ini lagi macet nah ini. Kenapa demikian ya? Karena hati kita udah jauh daripada Tuhan. Itu yang kita alami. Dia tidak seperti apa? Dia akan seperti semak bulus, semak yang di padang gurun. Mana rasanya? Itu yang dirasakan akhirnya apa? Kehidupan kita di rumah tangga kita marah-marah terus. Istri kita, aduh gimana ini hari ini Bapak? Ya jangan banyak ngomong. Lagi macet jadi takiran apa segala macam. Jadi kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena kita mengandalkan. Itu akibatnya. Hidup kita seperti semak-semak itu gimana? Mau kita. Kalau nggak mau, ya andalkan Tuhan. Dan jangan jauh hati kita, pikiran kita daripada nanti di golongan kita melalui firman Tuhan ini adalah apa? Terkutuk, orang-orang terkutuk. Terkutuk kita dari sukacita, terkutuk kita dari damai sejahtera. Itu yang kita alami apabila kita mengandalkan, menaruh pengharapan kita kepada kekuatan kita, kepada harta kekayaan yang kita miliki. Kadang-kadang kita sombong. Wah, tahu nggak saya ini sehat. Dan seperti saya ini kan sehat. Nah, kuncinya apa? Ya olahraga. Tapi kita semua ini tahu nggak karena saya olahraga. Sombongnya sehat nih. Itu kita sombong. Kita tidak tahu bahwa umur kita bukan dari kesehatan kita. Umur kita ini kan mati hidupnya kan. Jangan sombong, saya udah olahraga sehat saya.
Tahu nggak ibu bapak sering mungkin hamba Tuhan atau pelayan Tuhan kadang nggak ada yang mati sedang khotbah mah letak tuh. Jangan kita sombong, oh saya kuat. Tahu-tahu kepeleset jatuh udah selesai udah. Ini jadi harus kita ya merendahkan diri ya. Dan harus kita andalkan keselamatan setiap langkah kita. Tuhan, inilah saya hari ini seperti apa yang dikatakan saya masih ingat itu apa Mazmur 105 kalau nggak salah ayat 10. Coba mana ini bagian mana? Oh, apa kalau nggak salah ya? Coba Mazmur 105 kalau nggak salah ya ayat 10. Mazmur 105 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan yang dikukuhkannya sebagai ketetapan Oh, bagi bukan. Yakub, Salah. sebagai perjanjian kekal bagi Israel. Salah. Yang bunyi apa dari pokoknya Mazmur berapa ya 119. Kalau ayat 119 berapa ya apa ya? Ayat 10. Saya lupa. Tapi intinya saya tahu isi firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-10 dengan segenap hati Nah, itu dia. aku mencari Engkau Ya. dan janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Nah, itu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Dan jangan biarkan aku menyimpang dari perintah. Nah, kalau kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita, harta kita, menyimpang daripada perintah Tuhan, sudah jelas menyimpang. Karena apa? Harta yang kita ini karena kelihayan saya ini. Karena kehebatan saya, kepintaran saya. Ya, kita nggak tahu dari mana kepintaran kita dari mana. Itu juga dari Tuhan. Maka janganlah kita berpikiran mulai hari ini. Kita harus merendahkan diri. Harus cari Tuhan. Dengan segenap hatiku Tuhan, aku mencari Tuhan. Dan jangan biarkan aku menyimpang daripada perintah-perintah. Karena apa? Firman Tuhan itu kan dia bilang, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kalau firman Tuhan itu, atau dengan kata lain, kalau Tuhan itu kita tidak bersama-sama, kita jalannya gelap. Kalau gelap gimana? Kita nggak tahu jalan, ya jatuh kemana-mana, nggak tahu. Karena gelap, kita nggak tahu jalan. Ya inilah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan. Maka dikatakan andalkanlah Tuhan. Sebagai apa? Tuhan yang berkuasa sepenuhnya dengan hamba. Jangan sampai kita bacaan kita tadi seperti apa tinggal kita di padang gurun. Itulah akibatnya kalau kita jauh daripada hati kita jauh dan kita tidak mengandalkan Dia. Tetapi kalau kita mengandalkan Dia, apa yang Dia katakan kepada kita? Mana tadi itu Yeremia tadi itu 17. Kalau kita mengandalkan di ayat 8, apa yang kita terima? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tempat di tepi air, yang menambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam keadaan kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Itulah yang kita terima kalau kita mengandalkan pengharapan kita hanya dan hati kita tidak jauh. Itu yang kita terima. Makan gak makan kita senang saja. Seperti saya, bukan pegawai, bukan apa, tapi senang baik lah, senang-senang saja. Jarang marah, bukan jarang apa tuh yang nggak menggerutuk juga, nggak bersungut-sungut dan tidak bertanya-tanya saya kenapa begini, kenapa begini. Enggak. Walaupun banyak yang saya alami berat, tapi happy saja. Kenapa? Satu kunci bagi saya. Apapun yang terjadi dalam hidup, tanpa tahu dia dan tanpa seizin dia, tidak. Nah, ngapain kita bersungut-sungut? Ngapain kita gimana ini kita ya? Percuma aja, yang tidak ke gereja aja kaya dia, saya begini. Hati-hati, terkutuk lagi kalau harta yang paling besar kalau kita damai, kedamaian itu. Dan bagi orang yang damai sejahtera, itulah hasilnya. Seperti pohon yang ditanam air menjual. Jadi walaupun dia tidak pernah merasakan terik matahari, daun-daun rimbun berbuah. Jadi dalam usahamu juga siapa namanya Ronald, jangan bilang hebat kami, jalan ke sana jalan ke sini. Kalau kepeleset kau gimana? Bilang aja makasih Tuhan, bersyukur. Jangan nanti nggak laku 5 piring, aduh kenapa ya? Itu ya. Jalan hidup kita sudah di sini dia, di tangan dia. Apa? Kekayaan di tangan kiri dan kehormatan di tangan mana? Saya nggak tahu. Jadi ingat, ini singkat saya ini. Saya nggak pilihkan saya kalau bicara kan baik. Makanya saya tanya setiap ngapain datang hari ini? Ngapain datang di tempat ini siapa? Ngapain datang setiap hari ini? Ngapain, tujuannya apa? Kalau dengar firman Tuhan, terus mau apa sama dia? Iya, kalau tidak merasa berjumpa dengan Tuhan, kalau tidak merasa mengalami Tuhan, ya percuma. Tahu nggak? Contohnya begini, kalau orang lain, kita lagi susah ya, terus orang lain dia ulurkan tangan, aduh, kamu belum makan ya Pak, ini makan aduh Pak, oh iya, kita bilang apa? Terima kasih Ibu, makasih Ibu. Kita pernah sama Tuhan nggak begitu? Saya kira jangan. Selain menurut, aduh kenapa nggak tambah kaya saya Tuhan? Kok begini-begini terus usaha saya? Ngatur Tuhan. Ingat, kalau Tuhan buka kunci, ya nggak ada yang sanggup menutup. Tapi kalau dia kunci, nggak ada orang yang sanggup juga menutup. Itu kunci. Ya. Jadi sekali lagi, mau hidup di padang gurun atau mau hidup di tepi air yang semua, enggak kita merasakan panas dari matahari. Kita selalu happy saja. Tinggal pilih. Andalkan Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Jawabannya ada di sini. Ayat 6 sama ayat 8 itu jawabannya.
jauh daripada Tuhan ya hidup dengan tidak seberapa pun harta kita nggak akan damai. Tapi dia juga tidak ada harta kita. Tapi kalau kita hati kita hanya tertutup, itu happy saja. Itu saya alami. Bukan pegawai, bukan apa, tapi tetap hidup lagi. Disuruh-suruh orang, kalau suruh orang kan, nah ini ongkosnya kan enak, kita happy. Tapi kalau kita menerima dengan bersungguh-sungguh, kedamaian nggak ada. Kita terima berapa juga nggak suka, nggak damai sejahtera. Kita pulang ke rumah nanti, ngapain nanya. Itu akibatnya kalau kita tidak mengenal Tuhan dan hati kita jauh dari Tuhan. Ialah firman Tuhan yang singkat ini boleh kita Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu dan tidak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami akan firman ini Tuhan, dan berikan kami pengertian, pemahaman yang benar, sehingga boleh kami mengambil keputusan kami taat kepada tiap hari. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, terima kasih firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya kepada kita pada siang hari ini. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Terima kasih buat Bapak Talu yang sudah membagikan firman. Semoga Tuhan yang boleh memberkati pelayanan Bapak, keluarga, pekerjaan semakin dipakai luar biasa lagi. Amin. Terima kasih juga buat tim pelayan, PL, pemusik, singers dan multimedia dan guru sekolah minggu. Terima kasih atas pelayanannya. Semoga ke depan kita semakin semangat untuk melayani Tuhan. Warta sahabat untuk kita pada siang hari ini, mohon maaf nggak ada wartanya karena kelupaan bahwa saya akan bacakan saja di sini buat kita di halaman pertama seperti biasa renungan kita selama 1 minggu. Tapi kalau yang di grup ada di PDF di grup, boleh nanti dibuka di situ. Di halaman yang kedua yaitu kegiatan sepekan kita dan minggu ibadah raya di 15 September jam 12 di tempat ini yang melayani Pendeta Wisarman Lembu, doa pembukaan Bapak Anwar Telombanua, worship leader Penatua Agriani Lase, singers Marvin Bawa Minewi, pemusik Hadirat dan Renot, multimedia di Diakon Monik dan Diakon Ronald, pembaca warta saya sendiri, Son, Jonathan, Ronald, dan Marvin, Asyar dan petugas kolektan Iren dan Anggita. Ibadah sekolah minggu di jam yang sama, di jam 12 bersamaan dengan ibadah raya, petugas kelas besar Monik dan kelas kecil Aginta. Dan ibadah pemuda sudah bisa kita lakukan di 14 September yang dilayani oleh, nanti kalau berkenan Bapak Talu untuk firman Tuhan, dan WL Sisil di rumah di kontrakan di Gang Subur. Terus ya nanti kita jemput di depan ya, jangan masuk dulu nanti nyasar. Di halaman selanjutnya laporan keuangan kita, kayaknya kepotong ya. Persembahan ibadah raya 204.000, persembahan perjamuan kudus 93.000, ucapan syukur dari jemaat 100.000 dan ucapan syukur lagi dari jemaat 50.000, pengeluaran kita PK pelayan 100.000, roti perjamuan kudus 17.000, sisa kas yang masuk di minggu ke-1 bulan September 2.867.000, pengeluaran kita 117.000, sisa kas kita 2.750.000 sementara. Di halaman yang keempat ada yang berulang tahun di bulan September, yaitu Saudari Rahmawati Bawa Menewi,
Jolukan, Calvin Halawan, dan Martina Telang Banua. Selamat berulang tahun, yang berulang tahun di bulan September. Kalau mau tiup lilin, silakan tiup lilin dan potong kue. Info aja ke kita menerima. Oke, saya akan kembalikan kepada Ini dulu apa? Sekarang. Oh boleh, silakan Bu. Ya, Shalom. 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 Ya puji nama Tuhan. Sebenarnya tadi saya datang ke tempat ini udah janjian sama jemaat. Saya udah nyampe satu-satu, saya lihat WA-nya, satu nggak datang, satu nggak datang. Mungkin ada yang lupa dengan saya Ibu Gembala dari GSI Oikumene. Dekat jaraknya sebenarnya. GSI Oikumene itu di Cilincing. Ya, tadinya kami beribadah di Borpanas ya, ruang serbaguna di daerah Borpanas, dan kemudian iya Jalan Pepaya Pak, betul Pak, Jalan Pepaya 2. Nah kemudian sejak selesai COVID dan akhirnya karena GSI Oikumene itu sebenarnya jemaatnya banyak ya, jemaat yang lumayan udah berjalan lama, dan kemudian bukan pecah ya, maksudnya kemudian yang separuh menjadi GSI Shalom, kalau misalnya udah tahu ya, karena ini kan GSI ya, jadi saya cerita tentang perkembangan GSI di DKI Jakarta. Dan kemudian GSI Shalom dipimpin oleh Ibu Pendeta Suryani Pantau, Ibu Yani. Nah kemudian sisanya di GSI Oikumene saya yang pimpin. Nah untuk saat ini selama 1 tahun ini, bahkan mungkin 1,5 tahun ini, kami ibadah di rumah-rumah. Jadi GSI Oikumene ini kami tidak lagi sewa gedung di GBI Borpanas atau di Jalan Pepaya 2, tetapi kami ibadah di rumah-rumah. Tetapi puji Tuhan, setiap minggu pasti kami ibadah walaupun di rumah-rumah, seperti itu. Jadi dari kami GSI Oikumene kan karena dekat ya dengan jemaat di sini juga Koinonia, terus mereka bilang, Bu kapan-kapan kita ibadah dong, kami ikut mereka, jadi kita yang ikut gitu kan kami ibadahnya di rumah-rumah. Terus saya bilang boleh gitu, makanya terakhir saya bilang Kak Agri boleh kan kita ikut ibadah? Boleh dong gitu. Nah hari ini saya datang ke sini, mohon maaf jemaatnya, padahal kami rencananya mau nyanyi ya semuanya satu lagu seperti itu. Jadi saya ingat ada satu pernyataan dari Mother Teresa ya. Ada satu orang bilang begini, Ibu Teresa, kamu kan terpanggil untuk melayani orang-orang miskin. Iya, sekarang kamu udah tua, tetapi orang-orang miskin ini tetap miskin. Kenapa mereka tetap miskin? Mereka nggak menjadi kaya. Padahal kamu dipanggil untuk melayani orang-orang miskin. Tetapi Ibu Teresa itu bilang begini, saya memang dipanggil untuk melayani, bukan untuk mengubah orang miskin menjadi kaya, tetapi Tuhan panggil saya untuk tetap setia. Walaupun dia keadaan yang mau bagaimanapun, Tuhan panggil saya tetap setia. Dan itu yang saya alami. Jadi apapun yang jemaat saya menghadapi jemaat situasi seperti apapun, ya saya dipanggil Tuhan untuk tetap setia seperti itu. Jadi walaupun 1,5 tahun ini kita ibadah di rumah-rumah, tetap sukacita dan tetap setiap minggu ada ibadah seperti itu. Dan puji Tuhan, 2 minggu yang lalu karena kami kan mengajukan BOTI ya Pak ya. Jadi kami mengajukan BOTI itu waktu itu masih gedungnya di Jalan Pepaya 2. Jadi kami masih istilahnya ada gedung sewa gitu kan. Nah terus kemarin saya ternyata kalau GSI ini dikunjungi dari Kememak ya, bukan Bimas Kristen baru 2 setahu saya. Yang pertama itu GSI Victory, yang kedua GSI Oikumene seperti itu. Terus dari itu akhirnya saya minta izin sama Pak Yosa sebagai yang menyewakan kami gedung di Pepaya 2 ya. Saya bilang Pak kondisi kami begini-begini, udah nggak apa-apa pakai aja. Terus akhirnya singkat cerita mereka kemarin visitasi ke gereja Borpanas gitu. Memang gedungnya gedung yang biasa kami sewa ya. Dan ya puji Tuhan ya, saya cerita apa adanya. Maksudnya jangan sampai nanti mereka dengar GSI Oikumene kata orang dari orang
Jadi mereka kaget ya, karena ini kan dari Dimas Kristen ya, kita cerita apa deh. Kami begini-begini Pak, oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ya setahu saya kan ini Koinonia juga mengajukan boti ya Pak ya. Jadi ya mungkin ya kami nggak tahu, biasanya sih mereka visitasi itu mendadak gitu. Oh itu telepon, Ibu Pendeta kami udah ada di bawah panas nih. Hah? Wah Pak mohon maaf, kami kalau di gedung itu cuma hari Minggu doang, selain hari Minggu kami nggak ada ibadah. Oh ya nanti kami atur hari gitu. Biasanya dikasih waktu 2-3 hari mereka datang lagi kayak gitu. Mungkin suatu saat GSI Koinonia akan dikunjungi oleh Dimas Kristen, ya puji Tuhan. Jadi itu kami deket ya GSI Oikumene dengan GSI Koinonia, dengan GSI Shalom kami dekat. Jadi kalau bisa sih ada yang bilang dekat rasa jauh, jauh rasa dekat gitu. Kalau kita dekat ya rasa dekat lah gitu. Jadi jangan rasa jauh. Kalau bisa sih ya mungkin suatu saat kita mungkin mengadakan ibadah bersama seperti itu ya Pak ya. Jadi supaya kita merasa ada kebersamaan gitu. Memang benar juga sama GSI Victoria juga kan kita dekat juga ya Pak ya. Ada 4 GSI ini kan dekat saling mendukung dalam doa. Apapun yang terjadi tetap setia, karena kita tidak mencari penghormatan dari manusia, kita mencari kebaikan Tuhan dan kita mencari anugerah dari Tuhan. Amin. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Enggak anggota itu mungkin akan terpisah-pisah mereka. Baik Bapak Ibu, saat ini ibadah kita tutup. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian.
Semuanya Kau sediakan jalan hidupku. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau memberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan Tuhan, katakan Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sungguh kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami supaya kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, ataupun kami tidak mengandalkan dunia kami ya Bapa, tetapi kami mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami secara manusia, kami lebih mementingkan apa yang terlihat oleh mata kami, dan kami lebih mengutamakan, mengedepankan penilaian-penilaian kami sebagai manusia. Tetapi hari ini Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk memiliki, untuk membangun iman kami, untuk lebih berharap kepada anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami tahu jika hari ini kami bisa beribadah, kami bisa bertemu dengan hadirat Tuhan, kami bisa menikmati puji-pujian dan firman-Mu bersama-sama dengan segenap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat Tuhan, tetapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa yang baik. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk GSI Koinonia di tempat ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa setiap tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan membuat iman kami semakin lemah, tetapi sebaliknya Tuhan membuat iman kami semakin dewasa di dalam Engkau, dan kami semakin berharap total, berharap penuh kepada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan secara khusus jemaat-Mu di GSI Koinonia di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, bukan manusia yang membuat GSI Koinonia ini bertahan, tetapi kuasa Tuhan yang membuat GSI Koinonia ini tetap bertahan dan terus berjalan. Kami tahu Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan siapa-siapa Tuhan, tetapi kami mengakui bahwa ada kuasa Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di atas jemaat GSI Koinonia di tempat ini ya Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu Tuhan, GSI Koinonia di tempat ini Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan.
Engkau memberikan kepada jemaat-Mu di tempat ini roh kesatuan lebih lagi Tuhan, sehingga semua segenap jemaat-Mu di tempat ini dapat bergandengan tangan bersama-sama untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus dan melayani bersama untuk kemuliaan bagi nama Engkau ya Bapa. Bukan siapa yang terhebat, bukan siapa yang terkecil, tetapi biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan atas jemaat GSI Koinonia di tempat ini ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat di tempat ini, apapun yang menjadi harapan dari jemaat GSI Koinonia di tempat ini, kami percaya Tuhan Yesus, mata Tuhan melihat. Dan kami tahu Tuhan bahwa telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa dari jemaat-Mu di tempat ini. Dan tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menopang setiap jemaat GSI Koinonia di tempat ini ya Bapak. Apapun yang mereka perlukan Tuhan, terutama untuk GSI Koinonia di tempat ini ya Bapak, yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, yang mereka harapkan Tuhan, kami percaya Engkau Allah jawaban atas jemaat GSI Koinonia di tempat ini ya Bapak. Biarlah kasih Kristus senantiasa kaya di dalam dan di tengah-tengah GSI Koinonia di tempat ini ya Bapak. Dan damai sejahtera daripada Kristus senantiasa melingkupi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan para pelayan-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah GSI Koinonia di tempat ini ya Bapak. Baik pelayan-Mu, pelayan altar maupun juga bukan pelayan altar Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Apapun yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan, biarlah setiap segenap jemaat Tuhan di tempat ini melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan hati yang senantiasa memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan, mulai dari setiap komisi-komisi yang ada, baik komisi sekolah minggu, baik komisi remaja, komisi kaum wanita, komisi mungkin kaum bapak. Kau memberkati Tuhan setiap komisi-komisi yang ada di tempat ini ya Bapak. Pemuda dan remaja Kau memberkati ya Bapak. Dan biarlah Tuhan setiap komisi yang ada Tuhan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Dan iman jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk kota Jakarta di tempat ini. Tuhan terima kasih bahwa GSI Koinonia ada di tempat ini, dan Tuhan izinkan jemaat di tempat ini, GSI Koinonia ini Tuhan, untuk menyewa bangunan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah apapun yang mereka butuhkan Tuhan untuk selama pembayaran penyewaan di tempat ini Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, tidak bisa mengandalkan manusia, tetapi jemaat di tempat ini hanya bisa mengandalkan kuasa Tuhan, hanya bisa mengandalkan pertolongan Tuhan. Maka ketika kami belajar untuk mengandalkan Tuhan, kami bertemu dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau memberkati selalu Tuhan, berkati kota Jakarta Tuhan, berkati setiap orang-orang percaya yang ada di DKI Jakarta ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami segenap orang-orang percaya semakin hari semakin hidup mengandalkan Tuhan dan menjadi teladan yang baik, di mana mereka yang belum percaya kepada Kristus dapat melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu Kau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di pemerintahan kami ini ya Bapak. Baik yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun, Kau pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan percayakan duduk di bangku, di kursi pemerintahan. Pakai hidup mereka Tuhan menjadi teladan, sehingga hidup mereka Tuhan bukan terlihat karena mengecewakan, tetapi hidup mereka terlihat bersinar oleh karena nama Kristus yang hidup dan diam di dalam kehidupan setiap para pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua Tuhan.
Pakai Tuhan terus pekerjaan Tuhan, baik di DKI Jakarta, baik di bangsa dan negara kami Tuhan. Kau pakai Tuhan, tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk sinode kami. Kau terus memakai Tuhan sinode kami Tuhan, GSI ini Tuhan, Gereja Sahabat Indonesia Tuhan. Baik dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di setiap cabang-cabang yang ada Tuhan, di setiap pulau-pulau provinsi yang ada Tuhan, Kau memberkati perkembangan kami ya Bapak. Kami bukan jemaat besar Tuhan, tetapi kami jemaat yang setia Tuhan. Walaupun kami kecil, mungkin kami kecil dan kami lemah, tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa, dan kami adalah menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang taat, dan menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap majelis sinode yang Tuhan percayakan, baik ketua sinode kami Tuhan, majelis sinode Tuhan, maupun para pekerja-pekerja di sinode, Engkau memberkati dan hikmat Tuhan menyertai, sehingga jemaat ini Tuhan, GSI ini Tuhan, terus Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, terutama di Indonesia, di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dan doa kami mau berdoa Tuhan tidak lupa untuk jemaat Koinonia. Mungkin saat ini ada jemaat yang sedang sakit, yang sedang bergumul. Tuhan tolong, Tuhan hampiri setiap pribadi demi pribadi ya Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau penolong yang setia Tuhan, Engkau penolong yang ajaib Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menutup doa syafaat kami Tuhan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan satu lagu ya, doa ya guys. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba Tuhan. Dan saat ini kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
sejenak. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, shalom. Tuhan berkati. Iya. Tuhan berkati. Kenapa? Itu tadi main payung. Oh, nggak apa-apa. Main aman kan? Tante aman? Aman? Aman terkendali. Siap-siap, kamu bentar lagi. Kenapa? Kita mau ambil krayon yuk, ambil krayon yuk. Ya, ambil krayon yuk. Tidak apa-apa. Ambil yuk. Mau apa? Iya, tadi mau sama jemaat. Cuma ada jemaatnya. Ada jemaat. Sekolah minggu kan? Siap, Sekolah minggu nggak ada. Ini punya Ellen. Sebenarnya apa sekolah minggu ada sih? Ellen mau apa? Oh. Iya. Mana Marvin? Nanti saya telepon. Oh. Udah beres. Oh, kan telepon. Keren ini. Mana bos kita anak? Minta ini fotonya yang tadi. Oh iya, Bu. Satu grup kan? Enggak. Enggak, udah beda. Beda, udah minta. Ada kan di Tangerang. Siapa? Ya kemarin seperti Tangerang. Iya. Ya, karena nggak hebat ini di mana-mana. Tapi Mas Ibu, Ya, ya, Pak. Iya mas. Karena iya. Ini di Koinonia. kalau melawan Ibu, itu gimana? Ya, ada kemarin cek di sini. Hah? Ibu-ibu lagi. Ada ya. Nggak tahu dia ngapain. Kan naik kereta pak. Jadi naik kereta sampai di Nanti stasiun aja terminal. kali ini. Kalau terminal nyebrang naik JI Iya. sampai Ah, di Oke, nanti ya. Iya sih. Kalau ke sini tadi jam 29 tuh saya naik Grab. Ternyata ada yang dari Grab ya ke sini 115. Oh iya, 115. Cuma takutnya lama. Iya. Ah? Oh, iya, lewat depan sini. Iya lewat depan Iya, sini. iya. Takutnya nanti saya terlambat lagi ya udah. Yang depan sini mah 60. 60. Oh, ke 115 enggak? Nggak lewat sini. 115 arah ke mana? Celincing. Budi Dharma. Iya, ke 115. Itu Kalau 15 yang- kali deh. Hah? 15 kali itu. Enggak, 115. yang depan Islami. Sama ada dua Jaklingko di arah situ. Oh, itu yang arah Rorotan. Lewat kakek sama lewat Celincing. Oh, kata yang di Priuk tukang cek videonya 115 Ah, tapi kita Oh, enggak. enggak. Oke, Dari semangat dong. dari 29 terus jalan dari Loncat dikit kan lampu merah terus ada apa namanya hal-hal itu yang terus dari apa trans itu naik 60 nyampe depan sini Dadah Ellen. cek lingko 60. Jadi gimana Bu? Kemarin kan kado itu telepon. Oh, Jadi kalau sedikit banyak pulang. iya kami memang di rumah tapi setiap minggu kami ibadah karena kan di dalam grup kami itu kan sebenarnya struktur gereja Oikumene ini Pak Tomana itu wakil gembala. Jadi Ya, bisa dari Pak Budi Suryani. Iya. Jadi gini waktu kita kan kita sering ibadah ya sama-sama ya pemuda kan karena waktu itu Iya, kan dulu sering. COVID kan
koinonia belum ibadah, jadi oikumene udah ibadah, jadi kan ikut itu kan, oikumene. Nah setelah itu nggak lama setelah itu, ya pokoknya 1 tahun ini lah kami ibadahnya cuma. Gitu. Cuma memang yang penting kan di dalam grup kami itu kan atau mana ada ya, jadi terpantau setiap minggu kami dan yang penting Kan bisa kita sama-sama anu nanti. Iya kemarin bilang Bu kita dong sama-sama udah lama kangen kabar-kabarin kan ya. Biar kangen sama koinonia. Ayo sama-sama ya Pak udah sama-sama sekali ibadah kemarin sebenarnya kan atau mungkin aku salah tangkap atau bagaimana kan Juli kan telepon ada banyak ini yang tahu cuman nanti kita Oke. Sekolah minggu oke ya, aktivitas ya Bu. Ibu ini sebenarnya departemen anak juga apa namanya, tapi karena beliau fokus di oikumene di kepala itu juga. Jadi mungkin bisa ini kali ya oikumene dengan koinonia cara apa menginikan. kalau kita sih oikumene koinonia dari kita besar Inilah ya. Dulu sering kita ibadah bersama di tempat aja ibadah. Bu. bahkan suka ibadah di rumah saya kan Di mana tuh ibadah? itu saya di gang satu Pak kalau nggak Nah kenapa jauh minta berat tadi? kalau di sana kan mau Palma iya kalau saya pindah si Panala itu mau Palma nanti udah datang udah aku sering ke situ kemarin aja malah ke situ ada saudara yang meninggal di situ terus dia tanya oh iya Oh, dekat di situ. nggak sempat kontak kan karena sih juga kan Dekat di situ. itu yang kemarin kita si anaknya Iya. si apa oh bapak juga cucu ini cucunya mas oh ya Ibu saya. anak cucunya ini cicitnya Cici itu. nah itu ya gitu Di situ kan jauhnya. Ini dekat Bu Agri dekat rumahnya Ibu ini. enggak kemarin kan kakakku ada yang di Tangerang jadi lewat Kalau sekarang di Sunter. Enggak di sini. Oh, biar nanti sekarang ke tempat jualan doang oh khusus. Enggak kalau kan Sunter dekat dengan apa Exodus. ya Exodus kalau ada acara kan suka. ya Iya makanya saya pikir di Tangerang statusnya Ibu Sunter ya. Ya udah berarti bisa nanti ini apa namanya pemuda ya kan. Iya. Tinggalnya di Gang Subuh di sini. Oh di sini saya kira itu malah di sini. Baru katanya. Baru setelah dia ngajar. Iya. Oke lah ya. Asma juga terima kasih Ini tetap apa persiapan ya. iya nanti kontak nomor yang Iya, aku kasih ke harus apa yang kita bisa lakukan lagi. Makanya anak sekolah atau apa. iya Kita nggak tahu ini sampai hari ini pada semua. oh gitu sudah tahu semuanya iya saya pas datang ke sini saya Berarti kalau aku banyak di sana aja gimana? kalau kurang aja nanti Alasan utama Kegiatan budaya yang saja learning. Fotonya nanti waktunya nggak kirimnya. baik. Tapi ya saya bingung kalau soal waktu kalau memang kita cari di mana